Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sesuai dengan surat pemberitahuan penyelenggaraan Public Expose tahunan PGM tahun 2024 pada tanggal 2 September 2024 lalu, pada hari ini PGM melaksanakan Public Expose untuk memenuhi kewajiban kami sebagai perusahaan terbuka. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada Public Expose pada pagi hari ini. Saya Fajria Usman selaku Corporate Secretary PGN akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan direksi yang telah hadir. Direktur Utama Bapak Arief Setiawan Handoko. Direktur Keuangan Bapak Fajar Haryanto Widodo. Direktur Infrastruktur dan Teknologi Bapak Hari Budi Sidarta. Direktur Pengembangan Bisnis Ibu Rosa Permatasari. Direktur Komersial Ibu Ratih Esti Prihatini. Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Bapak Rahmat Hutama. Dan Direktur Manajemen Risiko Bapak Arief Kurnia Risdianto. Bapak dan Ibu peserta Public Expose, berikut adalah uraian mengenai sangkalan dan batasan tanggung jawab terkait pemaparan dan kegiatan pada pagi hari ini. Secara umum dapat disampaikan bahwa informasi yang dipaparkan pada kegiatan ini merupakan outlook ke depan sehingga dapat berbeda dari hasil yang diperoleh dikarenakan adanya faktor-faktor eksternal serta faktor internal lain yang digunakan dalam menyiapkan outlook tersebut. Agenda Public Expose pada hari ini akan diawali dengan keynote speech oleh Direktur Utama dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan direksi terkait kinerja perseroan untuk semester 1 2024 dari sisi kinerja operasional dan keuangan, progres proyek dan investasi strategis yang kami jalankan, serta komitmen keberlanjutan dan kinerja ESG perseroan. Setelah sesi pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya dan tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada chat box selama presentasi berlangsung dengan format nama, institusi, dan pertanyaan untuk kemudian dapat kami respon pada sesi tanya-jawab nanti. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan Direktur Utama Bapak Arief untuk menyampaikan keynote speech. Terima kasih Bu Zia. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu para pemegang saham, investor, analis, dan hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir dalam acara Public Expose hari ini. Kami sangat menghargai kepercayaan dan dukungan seluruh stakeholder terhadap PGN, sehingga kami selaku manajemen dapat mengelola perusahaan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kinerja perseroan di semester 1 tahun 2024, baik pendapatan dan laba bersih, masih melanjutkan tren kinerja positif, dan dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir, Bapak dan Ibu dapat melihat track record pertumbuhan yang konsisten pada kinerja top line keuangan. Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menavigasi kondisi pandemi dan dinamika industri nasional. Dalam periode tersebut, perusahaan secara konsisten dapat meningkatkan volume niaga gas dan transportasi minyak dan gas, dan peningkatan volume ini berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan serta keberhasilan untuk mengubah loss di tahun 2020 menjadi laba yang dimulai di tahun 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya, bahkan sampai di semester 1 2024 ini. Dari sisi pertumbuhan pendapatan, selama 4 tahun pendapatan konsolidasi menunjukkan tren kenaikan dengan pertumbuhan 8% dari tahun 2020 sampai 2023 yang didukung oleh volume niaga gas dan transportasi gas yang merupakan kontributor utama sebesar kurang lebih 70% bagi pendapatan perusahaan.
Pendapatan perseroan sampai 6 bulan pertama tahun 2024 mencapai kurang lebih US dollar 1,84 miliar, terutama dikontribusikan oleh segmen LNG trading dan transmisi gas. Selanjutnya terkait margin profitabilitas, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan mulai tahun 2021, kami dapat mengelola dan menjaga profitabilitas konsolidasi yang sangat penting untuk mendukung kemampuan perseroan untuk berinvestasi dan bertumbuh secara berkelanjutan. Berikutnya dari sisi dividen. Dengan pertumbuhan kinerja yang baik tersebut, sebagai emiten, kami secara konsisten memberikan imbal hasil melalui pembayaran dividen kepada pemegang saham. Selama 3 tahun, kami mempertahankan rasio payout di atas 60% dengan yield yang atraktif di atas 6%, di mana mencapai level tertinggi di tahun 2022 yang mendekati 10%. Tentunya kami akan terus mengupayakan value added bagi seluruh pemegang saham di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, perseroan telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabilitas yang meningkat. Kami percaya dengan terus menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan, melakukan pengelolaan operasional secara optimal dan efisien, serta penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko yang prudent, perseroan akan mampu menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana yang akan dipaparkan oleh jajaran direksi pada slide-slide berikutnya. Berikutnya, kami persilakan Direktur Keuangan, Bapak Fajar, untuk melanjutkan paparan mengenai kinerja keuangan. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Dirut. Saya akan memaparkan terkait dengan kinerja keuangan perseroan selama semester 1 2024. Pertama, terkait dengan pendapatan konsolidasian tercapai sebesar 1.839 juta US dollar. Ini meningkat 3% dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 1.783 juta US dollar. Hal ini terutama didorong oleh adanya penambahan kontribusi pendapatan dari segmen LNG trading, serta kenaikan kontribusi dari segmen transmisi gas. Dari sisi kontribusi pendapatan, segmen bisnis niaga dan transmisi gas masih menjadi kontributor terbesar pendapatan konsolidasian perseroan, yaitu sebesar 73%. Kemudian dari segmen bisnis hulu sekitar 11% dan dari segmen bisnis lainnya sebesar 16%. Beban pokok pendapatan relatif stabil sebesar 1.432 juta US dollar yang dikontribusikan terutama dari biaya atas pasokan gas, beban niaga, dan infrastruktur. Dengan peningkatan pendapatan dan beban pokok yang relatif stabil pada periode semester 1 tahun ini, perseroan dapat mencatatkan laba bruto sebesar 407 juta US dollar, naik 11% dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan juga terlihat pada pencapaian laba operasi sebesar 169 juta US dollar, naik 21% dari periode tahun lalu yang didorong oleh peningkatan laba bruto. Kontribusi peningkatan pendapatan dan laba operasi yang didukung oleh penurunan beban pokok pendapatan serta rendahnya beban keuangan menjadi faktor utama peningkatan laba bersih year on year sebesar 121 juta US dollar atau naik 41% dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode semester 1 2024, pencapaian EBITDA cukup stabil yaitu sebesar 578 juta US dollar, dikontribusikan dari penurunan laba, selisih kurs, dan beban penyusutan. Pencapaian EBITDA dikontribusikan 75% dari segmen niaga gas, transmisi gas, dan lainnya, serta 25% dikontribusikan dari segmen hulu. Posisi keuangan perseroan per 30 Juni 2024 masih terjaga dalam kondisi stabil setelah perusahaan melunasi obligasi di kuartal 2
dengan total aset sebesar 6,1 miliar US dollar. Total liabilitas 2,7 miliar US dollar dan total ekuitas 3,4 miliar US dollar. Arus kas konsolidasian juga menunjukkan posisi yang kuat, terutama didorong dari arus kas operasi yang positif sebesar 410 juta US dollar per 30 Juni 2024. Dengan pelunasan obligasi PGN sebesar 396 juta US dollar dan pelunasan obligasi Saka sebesar 156 juta US dollar di kuartal 2 2024, perusahaan mencatatkan saldo arus kas sebesar 997 juta US dollar. Selanjutnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana investasi di tengah dinamika perekonomian nasional dan global, selama semester 1 2024 pencapaian belanja modal perseroan sebesar 70 juta US dollar, di mana 44% penyerapan oleh segmen downstream dan lainnya, sedangkan 56% diserap oleh segmen hulu. Sepanjang semester 1 2024, PGN mampu menjaga rasio keuangan sesuai dengan kovenan yang dipersyaratkan. Untuk selanjutnya, kinerja operasional akan dipaparkan oleh Direktur Komersial. Dipersilakan Bu Ade. Terima kasih Pak Fajar. Dari sisi operasional, secara umum pencapaian segmen bisnis niaga gas dipengaruhi oleh ketidakseimbangan supply dan demand. Terdapat penurunan volume pasokan gas dari pemasok wilayah Sumatera dan Jawa serta adanya periode libur lebaran di Q2. Tantangan pasokan gas tersebut telah diantisipasi oleh perseroan dengan mulai menambah pasokan LNG. Sepanjang 6 bulan pertama tahun 2024, pasokan gas PGN mayoritas dari gas pipa atau 99,6%, sementara sisanya dari LNG atau 0,4%. Berdasarkan sumber gas, 38% berasal dari Pertamina Group dan sisanya dari gas supplier lainnya termasuk dari koridor blok. Sementara dari sisi pelanggan, sampai semester 1 2024, konsumsi 5 pelanggan industri terbesar PGN terdiri dari pembangkit listrik, kimia, makanan, pupuk, dan keramik. Harga jual rata-rata gas bumi perusahaan sampai akhir Juni 2024 masih kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan turunan lainnya, yaitu di level US dollar 7,78 per MMBTU. Tren positif di sisi kerja operasional dapat dilihat dari A. Pencapaian volume transportasi gas mengalami peningkatan sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan volume terutama dari pelanggan sektor power, pupuk, dan industri. Serta B. Pencapaian volume penyaluran gas bumi melalui Terminal Usage Agreement atau TUA FSRU Lampung seiring dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan optimasi FSRU Lampung yang mencapai 65 BBTUD atau meningkat 76% dibandingkan periode tahun lalu. Dari segi segmen bisnis hulu, sampai dengan akhir semester 1 2024, pencapaian volume lifting migas tercatat turut Ketapang dan Bangkanai dikarenakan natural decline dan penundaan aktivitas drilling. Dari segmen transportasi minyak, pencapaian volume disebabkan terutama oleh penurunan penyaluran minyak melalui pipa rokan dan non-rokan. Demikian kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya untuk investasi dan proyek strategis akan disampaikan oleh Direktur Strategi Pengembangan Bisnis Ibu Rosa. Terima kasih Bu Ade. Berikutnya saya akan memberikan informasi terkait investasi dan proyek strategis perseroan. Izin saya akan memulai dengan menyampaikan bahwa perseroan telah menyelesaikan
Rencana Pengembangan Infrastruktur Utama tahun 2025 sampai 2027 untuk memastikan pertumbuhan bisnis perseroan. Di tengah situasi yang menantang dan mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis atau produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon. Program strategis tersebut telah dituangkan oleh perseroan dalam tiga pilar pengembangan bisnis yang kita sebut dengan GAS. Grow atau Grow and Maintain Gas Businesses, Adapt businesses, pursue adjacent opportunities, dan yang terakhir adalah step out dan scale to new business. Melalui pilar grow, perusahaan berupaya untuk melakukan upaya pembangunan infrastruktur untuk memastikan integrasi pipa transmisi gas secara bertahap sesuai perkembangan pasok, pasar, dan penyaluran gas bumi yang semakin fleksibel dan handal. Ditandain dengan perusahaan melakukan proyek seperti WNTS Pemping, kemudian Tegal Cilacap, Batang Cirebon, dan Pipa Dumai Semangke dalam perencanaan bersama APBN. Kemudian pilar Adapt, perseroan melakukan optimasi fasilitas yang dimiliki oleh perseroan seperti halnya pengembangan terminal LNG Arun sebagai LNG hub dunia. Arun telah menerima LNG global dari Australia, Timur Tengah, Amerika maupun Afrika, dan seiring dengan pengembangan Andaman, maka Arun akan terus dikembangkan dengan melakukan pembangunan tangki baru secara bertahap. Kemudian pengembangan LNG bunkering dengan target jangka pendek menuju LNG bunkering di Bontang untuk melayani kapal kargo logistik dari Asia Timur menuju Australia. Kemudian juga melanjutkan fasilitas LNG break bulking dan isotank LNG filling dan cargo dock station atau untuk mendukung GoTi Retail untuk perluasan pelayanan demand industri, komersial, dan rumah tangga di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Dan melalui pilar step out, perseroan mencari potensi bisnis baru yang mendukung hilirisasi industri berbasis gas, bisnis clean dan renewable energy melalui biometan, dan program pendukung net zero emission lainnya. Dengan terlebih dahulu tentunya mengembangkan kompetensi, akses ke pasar, dan pasokan yang saat ini belum dimiliki oleh PGN melalui Strategic Alliance bersama badan usaha lainnya. Adapun untuk proyek pembangunan infrastruktur pipa Tegal Cilacap yang merupakan implementasi strategi pilar grow, proyek ini merupakan upaya terus untuk mengembangkan bisnis core perseroan. Proyek ini merupakan upaya perseroan meningkatkan kolaborasi bisnis berkelanjutan dan sinergi di dalam Pertamina Group. PGN melakukan gasifikasi kilang RU 4 Cilacap yang sejalan dengan pembangunan pipa gas Cirebon Semarang 2 dan rencana integrasi pipa transmisi di Pulau Jawa. Pembangunan pipa gas ini memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi untuk pelanggan di sisi selatan Pulau Jawa maupun potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat. Proyek ini dijadwalkan dimulai pada 2025 dan diharapkan commissioning pada akhir tahun 2026 atau pada awal tahun 2007 dengan volume yang dialirkan sampai dengan 51 mmcfd. Adapun progres saat ini, PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional telah menandatangani HOA jual beli gas bumi untuk Kilang Refinery Unit 4 Cilacap pada 9 Agustus 2024. Dan saat ini dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dan KPI, pelaksanaan FID serta pengurusan perizinan. Kemudian kami juga melaporkan proyek revitalisasi tangki LNG Hub Arun yang merupakan inisiatif proyek pada pilar Adapt. Terminal LNG Arun terletak di jalur perdagangan strategis dan dekat dengan pasar LNG yang berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. PT Pertamina Persero sebagai holding minyak dan gas memiliki aspirasi agar terminal LNG Arun menjadi pemimpin hub LNG di Asia. Salah satu tahap awal adalah merevitalisasi tangki F6004 yang saat ini telah tidak digunakan sejak tahun 2004. Hingga kuartal 2 tahun 2024, kemajuan konstruksi paket non-tangki telah mencapai 27,227% dan paket tangki sebesar 8,16%.
Berikutnya adalah proyek atau program bisnis baru perusahaan yang merupakan implementasi dari pilar step out dan scale to new businesses. Proyek biometan adalah salah satu bisnis energi hijau masa depan di Pertamina untuk mendukung NZE pada tahun 2060. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan proyek yang merupakan persiapan bisnis baru mendukung hilirisasi industri berbasis gas petrochemical, bisnis clean and renewable energy atau biometan, dan program pendukung net zero emission lainnya seperti hidrogen, amonia, dan CO2 transport dengan tentu mengembangkan kompetensi dan akses kami ke pasar. Proyek biometan merupakan proyek yang strategis untuk mendukung pemakaian gas secara masif di tengah era transisi energi. Melalui proyek ini, PGN mendukung industri kelapa sawit untuk melakukan dekarbonisasi dengan mengolah limbah minyak kelapa sawit menjadi biometan yang lebih green. Untuk mengembangkan proyek biometan ini, PGN bersama konsorsium dari Jepang telah melakukan joint study dan telah menyelesaikan feasibility study pemanfaatan biometan dari POME dan feasibility study tentang pembangunan fasilitas injection point di stasiun Pagardewa. Perusahaan juga telah menandatangani HOA dengan konsorsium Jepang dan mendapatkan LOI dengan pelanggan potensial. Saat ini kami tengah menyelesaikan FID untuk plan atau kilang biometan. Selanjutnya, perkembangan proyek lainnya akan disampaikan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi kepada Pak Hengki. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rosa. Saya akan lanjutkan untuk pemaparan terkait proyek strategis Perseroan lainnya, yaitu untuk proyek transportasi minyak Cikampek Pelumpang. Ini bagian dari inisiasi strategi di pilar ADAP seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Rosa. Jadi proyek pembangunan pipa transportasi minyak antara TBBM Cikampek dengan TBBM Pelumpang ini akan dilakukan oleh anak perusahaan PGN, yaitu PT Pertamina Gas atau Pertagas, di mana bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga untuk membangun pipa transportasi minyak Cikampek Pelumpang dengan skema Build, Maintenance and Transfer atau BMT dengan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian. Pembangunan pipa ini merupakan salah satu pengembangan dari portofolio bisnis di Subholding Gas dalam bisnis infrastruktur, terutama transportasi energi melalui pipa, di mana pipa dibangun dengan diameter 16 inci, panjang 96 km, dijadwalkan akan dioperasikan pada kuartal pertama tahun 2027 dengan mengangkut minyak sebanyak 4,5 miliar liter per tahun. Tentunya nanti pendapatan dari Subholding Gas berdasarkan liter yang diangkut. Sampai dengan saat ini, Pertagas dan Pertamina Patraniaga dalam proses penyusunan atau finalisasi perjanjian untuk penyediaan jasa pipanisasi dari TBBM Cikampek ke TBBM Pelumpang, dan setelahnya kami akan melakukan persiapan untuk tendering untuk proyek Jargas. Jadi proyek gas kota atau Jargas gas kita ini dilakukan secara mandiri oleh PGN. Ini merupakan bentuk nyata dari PGN untuk menyediakan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat di sektor pelanggan rumah tangga. Dan ini juga nantinya akan menjadi sasaran utama dalam pengembangan bisnis PGN. Tentunya dengan gas ini kami hadir untuk memberikan pelayanan penyediaan gas bumi kepada pelanggan rumah tangga, di mana PGN akan menghadirkan kemudahan aksesibilitas dan kehandalan dari penyaluran gas untuk rumah tangga. Ini merupakan kontribusi bagi PGN untuk ikut mendukung program pengurangan subsidi LPG yang sedang dicanangkan pemerintah. Program Jargas akan diprioritaskan untuk kota-kota atau daerah yang berdekatan dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan gas bumi existing, baik transmisi maupun distribusi. Di samping itu, pembangunan Jargas oleh PGN ini merupakan bentuk kontribusi PGN untuk menjalankan amanat pemerintah yang tercantum di dalam arah kebijakan pembangunan nasional di dalam Rencana Umum Energi Nasional. Program Jargas merupakan salah satu program strategis nasional yang dijalankan oleh PGN, di mana sampai dengan tahun 2024 dengan menggunakan dana mandiri, PGN telah membangun jaringan gas rumah tangga di 36 kota atau kabupaten
termasuk pengembangan Jargas di luar wilayah yang sudah ada. Jadi yang di luar wilayah yang sudah ada, jadi di wilayah yang belum ada pipa existing, di mana kami menggunakan skema beyond pipeline, menggunakan kompres natural gas atau CNG di Tengah. Kami sudah berjalan di Jawa Tengah bagian selatan, khususnya di daerah Sleman, di mana dengan target 290.400 sambungan ini PGN Jargas dengan anggaran mandiri yang tersebar mulai dari Medan, Batam, Bandar Lampung, Cilegon, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, bahkan sampai dengan Sorong. Jadi hal ini menunjukkan komitmen PGN untuk hadir dalam memberikan kemudahan akses energi bersih kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sejak tahun 2021 hingga kuartal kedua tahun 2024, kemajuan konstruksi secara keseluruhan telah mencapai 81% dari rencana, di mana kemajuan bangunan pipa mencapai 2.076 km dan 118.327 sambungan rumah tangga. Kedepannya PGN akan terus berupaya untuk mengembangkan Jargas sebagai bentuk pelayanan PGN untuk menghadirkan energi bersih kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya kami serahkan kepada Bapak Arief sebagai Direktur Manajemen Risiko untuk menyampaikan materi mengenai komitmen keberlanjutan perseroan. Baik, terima kasih Pak Haribudi. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi terkait dengan komitmen PGN terhadap keberlanjutan atau sustainability. PT PGN Tbk terus berkomitmen untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan aspek environmental, sosial, dan juga governance. Dan penerapan prinsip ESG ini dilakukan melalui berbagai aspek yang berkorelasi dengan 17 aspek Sustainability Development Goals atau SDG. PGN meyakini bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip ESG ini akan memastikan pencapaian ekonomi yang rendah karbon dan berkeadilan, serta memastikan keberlanjutan usaha, di mana PGN sebagai subholding gas yang merupakan bagian dari Pertamina Group hadir menjadi mitra pemerintah dan juga sebagai agent of change yang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, visi berkelanjutan PGN adalah menjadi perusahaan gas nasional terkemuka dan juga terpercaya, memiliki standar kelas dunia dalam penyediaan dan pemanfaatan gas bumi, serta diakui sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, serta perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai visi tersebut, PGN kemudian menetapkan 4 fokus keberlanjutan yang akan menjadi panduan di dalam pelaksanaan ESG, yaitu fokus yang pertama adalah mencapai target net zero emission dengan mengembangkan penggunaan natural gas di fase transisi energi yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian fokus yang kedua adalah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan lindungan lingkungan. Fokus yang ketiga membangun program-program sosial yang kohesif dan juga resilient. Kemudian program yang fokus yang keempat adalah menjalankan bisnis practice yang responsible, auditable dan juga responsible. Selanjutnya masing-masing fokus tersebut diturunkan menjadi 13 prioritas inisiatif yang berkorelasi dengan 17 aspek Sustainability Development Goals. Khusus terkait dengan net zero emission, PGN memegang peranan penting dalam menyediakan energi bersih di masa transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060, karena gas bumi ini merupakan energi yang paling sedikit mengeluarkan CO2 dibandingkan dengan energi fosil lainnya seperti minyak bumi dan juga batu bara. Untuk itu, PGN berkomitmen untuk terus memperluas aksesibilitas gas bumi kepada pelanggan yang lebih banyak di seluruh Indonesia dengan menyediakannya melalui infrastruktur, jaringan pipa, dan juga non-pipa. Komitmen PGN terhadap keberlanjutan juga dapat dilihat dari penetapan visi PGN, yaitu menjadi penyedia solusi
Dari visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi dua misi utama, yaitu menyediakan energi berbasis gas yang memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan, dan misi yang kedua adalah mengakselerasi transisi energi yang ada di Indonesia. Demikian pemaparan terkait komitmen PGN terhadap keberlanjutan. Selanjutnya saya serahkan kepada Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Bapak Rahmat Utama untuk menyampaikan implementasi ESG di PGN. Silakan Pak. Terima kasih Pak Arif Kurnia. Melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Arif Kurnia terkait dengan komitmen PGN terhadap keberlanjutan, berikut saya sampaikan pelaksanaan prinsip-prinsip ESG yang ada di lingkungan PGN sebagai berikut. Yang pertama, PGN sebagai perusahaan publik telah memiliki ESG rating yang dilakukan secara unsolicited sejak tahun 2019, dan pada tahun 2023 dilakukan ESG assessment dengan metode solicited dan mendapatkan skor rating sebesar 24,7 dari sebelumnya 28,1 atau berada di kategori medium risk. ESG skor ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola dan menerapkan prinsip-prinsip environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola, serta sejauh mana perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kedua, penerapan ESG terlihat salah satu dari upaya perseroan untuk mengurangi emisi karbon, di mana pada tahun 2023 perseroan telah berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 59.998,39 ton CO2 ekuivalen yang dicapai melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh PGN dan anak-anak perusahaannya. Ketiga, selanjutnya perseroan juga telah berhasil mengurangi penggunaan energi sebesar 26,204 gigajoule. Keempat, PGN sebagai bagian dari BUMN juga telah menerapkan core values BUMN akhlak, dan penerapannya dilakukan melalui program-program yang dilakukan oleh perseroan yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif serta meningkatkan employee engagement. Hasilnya adalah bahwa yang dilakukan menghasilkan skor 4,45 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja PGN merasa terlibat dan terikat secara positif dengan pekerjaan yang diemban untuk mencapai tujuan perusahaan. 5. Pencapaian indeks kepuasan pelanggan dengan skor 4,58 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang mereka terima dari perseroan. Keenam, tidak kalah penting adalah pencapaian public satisfaction sebesar 3,55 dalam kategori yang sangat baik, yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, kebijakan, atau program yang disediakan oleh perseroan. Terakhir adalah skor untuk adaptation rate ACGS dengan nilai sebesar 72,73 yang menunjukkan bahwa perseroan telah mengadopsi dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaan risiko yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip ESG di PGN. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Zia selaku Corporate Secretary. Demikian pemaparan dari Direksi PGN. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu hadirin, berikut adalah beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui formulir registrasi dan juga di kolom Q&A chat box yang akan kami bacakan dan kemudian akan direspons oleh direktur terkait. Pertanyaan yang pertama, penanya dari Bapak Muhammad Yusril Wahyu Rizki dan Bapak Gent Graha yang merupakan investor publik, serta sebagian pertanyaan juga dilontarkan oleh Ibu Vera Yap dari MNC Sekuritas. Pertanyaannya adalah, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan selama semester pertama 2024, khususnya terkait pasokan gas dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk pertanyaan pertama ini akan dijelaskan langsung oleh Direktur Utama. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Zia.
Menjawab pertanyaan ini, kita tahu selama semester pertama di 2024, tantangan yang paling utama itu adalah buat PGN adalah terjadinya ketidakseimbangan antara supply dan demand, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja operasional perseroan. Ini terjadi karena adanya penurunan pasokan dari sumber utama kita, yaitu dari blok Medco Koridor. Perlu saya garis bawahi, ini pengurangan pasokan hanya dari certain blok daerah saja ya. Tapi secara umum, secara keseluruhan sebetulnya pasokan gas dari Indonesia secara keseluruhan itu cukup ada supply, ada surplus, sehingga ada sebagian besar yang di LNG-kan yang kemudian diekspor. Jadi saya garis bawahi bukan berarti gas di Indonesia ini kurang secara keseluruhan, hanya certain area. Nah, sesuai alokasi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ada penurunan pengaliran gas dengan pasokan yang berasal dari koridor yang tadi saya sebutkan, yaitu dari 410 BBTUD yang kita dapat di tahun 2024, ini menurun menjadi 129 BBTUD di tahun 2028. Jadi mulai dari 2024 sampai ke 2028, dari 410 itu turun menjadi 129 BBTUD. Nah, strategi untuk mengelola kekurangan pasokan supply dari koridor tersebut adalah yang pertama adalah melakukan perpanjangan kontrak pasokan gas pipa existing dan kontrak pasokan gas baru. Kita tahu ada Petrocina Jabung, kemudian di area Natuna ada Conrad West Natuna, kemudian di Sumatera ada Jetstone dan Medco South Sumatera. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan kontrak pasokan gas dari wilayah Jawa bagian timur yang belum untuk disalurkan ke wilayah Jawa bagian barat dengan menggunakan pipa transmisi Cirebon Semarang Fase 2 yang sekarang sedang dibangun dan ditargetkan mulai beroperasi di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Ini berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM. Pasokan LNG, yang ketiga, pasokan LNG disiapkan untuk memenuhi kekurangan pasokan gas dari pipa dengan potensi pasokan berasal dari LNG Bontang, kemudian Tangguh, dan juga termasuk Dongi Senoro LNG. Dan kemudian juga kita juga mengantisipasi opsi import LNG apabila defisit ini tidak bisa dipenuhi dari LNG plant yang ada di Indonesia. Nah, melalui upaya-upaya yang saya sebutkan di atas tersebut, secara optimalisasi operasi dan biaya yang dilakukan perseroan sepanjang semester 1 2024, perseroan tetap membukukan kinerja keuangan yang positif. Demikian, Bu Zia, makasih. Terima kasih banyak Bapak Direktur Utama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Darren Colin, analis. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan net profit di kuartal kedua lebih kecil daripada net profit di kuartal pertama. Untuk hal ini, Direktur Keuangan akan menjelaskan lebih lanjut. Kami persilakan. Terima kasih, Usia. Untuk pertanyaan ini cukup challenging terkait dengan pencapaian laba bersih. Memang di kuartal 2 2024 pencapaiannya hanya sekitar 65 juta US dollar. Ini terkait dengan beberapa hal yang bisa kami highlight. Sejalan dengan apa yang di-highlight Pak Dirut, memang ada di kuartal 2 ini penurunan pendapatan dari segmen distribusi sejalan dengan dinamika supply demand pada kuartal 2. Beberapa hal kondisi pasokan mengalami undersupply di wilayah Sumatera dan Jawa Barat disebabkan adanya natural decline dari Medco Gresik. Di satu sisi memang demand mengalami penurunan akibat di kuartal 2 ini ada hari raya dan libur lainnya, sehingga di bulan April Mei 2024 supply-nya mengalami demand-nya mengalami penurunan. Selain itu terkait dengan penurunan laba bersih di kuartal 2,
terdapat kenaikan beban umum administrasi, terutama adanya cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang Kalimantan Jawa Gas terhadap Petronas Carigali Muria Limited atau dari PCML. Mungkin demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Direktur Keuangan. Untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Bapak Chandra Pasaribu yang merupakan perwakilan dari Yuanta Sekuritas. Bagaimana outlook distribusi dan kontrak baru pasokan gas termasuk LNG? Untuk hal ini akan ditanggapi oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan industri dan permintaan energi di Indonesia, kami optimis dengan outlook pertumbuhan volume niaga. Secara historikal, pertumbuhan volume kami berada di kisaran 2-3% per tahun dan tentunya akan kami pertahankan terus ke depannya. Untuk memastikan pertumbuhan tersebut, Perseroan melakukan beberapa upaya, seperti halnya perpanjangan kontrak existing dan mencari potensi pasokan gas baru termasuk LNG. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian ISDM tahun 2023 yang dikeluarkan pada Februari 2024, potensi minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat besar berasal dari 128 basin yang ada di Indonesia. Cadangan proven gas bumi Indonesia per tahun 2023 sebesar 35,30 TCF dengan produksi sebesar 2,42 TCF. Potensi pasokan gas bumi untuk 3 tahun ke depan akan diperoleh dari blok-blok di sekitar Sumatera dan Jawa dengan potensi pasokan berkisar antara 50-60 BBTUD. Sementara untuk potensi pasokan LNG sampai dengan 5 hingga 7 tahun ke depan akan diperoleh dari sumber domestik, diantaranya dari Bontang, Dongisnoro, Tangguh, Genting, Abadi, dan Andaman. Terima kasih banyak Ibu Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Selanjutnya masuk ke pertanyaan keempat dari Bapak Darren Collins. Apakah harga pokok penjualan gas bumi akan lebih tinggi dari harga jual rata-rata tertimbang dan bagaimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap distribusi margin ke depan? Kami persilakan Bapak Direktur Keuangan untuk dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Bu Sia menanggapi dengan pertanyaan dari Pak Darren Collins. Terkait dengan harga pokok penjualan, Perseroan melakukan optimasi terkait dengan pengelolaan pasokan baik dari gas pipa maupun dari LNG sehingga harga jual ke pelanggan tetap memperhatikan kemampuan pelanggan. Perseroan menjaga distribusi margin yang wajar sehingga memungkinkan Perseroan agar tetap dapat melakukan pengembangan infrastruktur untuk memastikan optimalisasi dan utilisasi gas bumi. Tahun ini sesuai dengan guidance yang sudah dikeluarkan oleh Perseroan, margin distribusi tetap dijaga pada range di 1,6 sampai dengan 1,8 US dollar per MMBTU. Mungkin demikian tanggapan dari kami terkait dengan margin distribusi. Terima kasih banyak Bapak Direktur Keuangan. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Fadil, perwakilan dari media, kemudian David Tontowi, Erwin Tanaka, dan Alfjo sebagai investor individu, serta tadi saya lihat juga pertanyaan yang sama dari chatbox dari Abdul, marketnews.id. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak perpanjangan kebijakan pemerintah terkait harga murah atau HGBT untuk beberapa sektor industri terhadap kinerja Pegas ke depannya. Untuk hal ini kami persilahkan Direktur Komersial dapat memberikan tanggapan. Terima kasih atas pertanyaannya terkait perpanjangan harga jual gas bumi atau HGBT pada industri tertentu. PGN sebagai subholding gas dari Pertamina Group tentunya akan mendukung penerapan peraturan tersebut. Untuk mengelola dampak terhadap kinerja keuangan, kami memiliki beberapa strategi. Di antaranya satu, optimasi biaya operasional dengan menetapkan praktek efisiensi dalam operasional untuk mengurangi biaya, termasuk teknologi baru yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional termasuk mengoptimalkan rantai pasok.
Dan 2, melakukan ekspansi pasar baru dengan mengidentifikasikan dan memasukkan pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau segmen pelanggan. Contohnya kawasan industri terpadu Batang, Kendal, bahkan IKN, dan juga kedepannya akan kawasan industri Makassar, Bongondo, dan beberapa kawasan industri lainnya. Dan 3, memastikan penggunaan biaya untuk investasi yang lebih strategis dan meningkatkan hubungan tentunya dengan seluruh stakeholder. Dan yang terakhir adalah memastikan pengelolaan keuangan yang efektif untuk mengantisipasi dampak kebijakan HGBT terhadap kesehatan finansial PEGAS dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, penetapan HGBT selain menghadirkan tantangan di sisi lain, tapi juga di sisi lainnya adalah menghadirkan kesempatan bagi PGN dengan penerapan strategi yang tepat, inovasi diversifikasi, pengelolaan yang efektif, dan adaptasi yang cepat terhadap kebijakan baru akan menjadi kunci untuk mempertahankan prospek positif perusahaan di masa yang akan datang. Demikian Ibu Zia. Terima kasih Ibu Direktur Komersial. Selanjutnya masuk ke pertanyaan ke-6 dari Bapak Muhammad Yusril Wahyu Rizki, investor publik. Bagaimana upaya perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan keandalan jaringan infrastruktur gas di Indonesia selama periode ini? Untuk pertanyaan ini mohon dapat ditanggapi oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi PGN untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, kami terus mengembangkan jaringan infrastruktur gas ya. Jadi kalau dilihat dari data rata-rata per tahunnya kurang lebih ada 1.000 km panjang pipa yang dibangun PGN setiap tahunnya. Dan kami juga melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur gas yang telah dimiliki oleh Perseroan. Sedangkan untuk keandalan jaringan infrastruktur, Perseroan juga melakukan upaya-upaya sebagai berikut ya. Yang pertama, kami melakukan pemantauan dan inspeksi jaringan pipa secara berkala dengan menggunakan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi, di mana teknologi kami bisa melakukan deteksi adanya kebocoran ataupun kerusakan dengan teknologi ya SCADA, yaitu Supervisory Control dan Data Acquisition, untuk melakukan pemantauan secara real time. Sedangkan untuk pelaksanaan program, kami juga melaksanakan program pemeliharaan preventif ya, yang sifatnya preventif, di mana kami melakukan maintenance sebelum terjadinya kerusakan. Kami juga memberikan pelatihan rutin kepada tim operasional mengenai prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat. Dan kami juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk melindungi infrastruktur dan dari potensi ancaman keamanan. Demikian kami sampaikan, Bu Zia. Terima kasih banyak Bapak Direktur. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Erika Kurnia, Harian Kompas, dan Muhammad Iman Firmansyah dari Investor Publik. Lembaga pemeringkat ESG Global Sustainalytics telah menempatkan Pertamina di peringkat pertama pengelolaan resiko ESG. Apa peran PEGAS dalam prestasi ini, serta bagaimana PGN menyikapi transisi energi ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan? Untuk hal ini, Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis akan menjelaskan lebih lanjut. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk PEGAS selaku subholding dari Pertamina telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip berkelanjutan yang sejalan dengan aspek ESG, di mana pencapaian ESG rating PGN pada tahun 2023 adalah sebesar 24.7, termasuk dalam medium risk dari sebelumnya 28,1, yang hal ini menunjukkan adanya tingkat risiko perseroan dari sisi lingkungan, sosial, dan governance telah dikelola dengan baik. PGN juga memegang peranan penting dalam masa transisi energi melalui NZE pada tahun 2060 dengan menyediakan energi bersih melalui penyaluran gas bumi ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, PGN juga aktif dalam melaksanakan inisiatif dekarbonisasi melalui proyek
dan program kerja dilakukan oleh korporat. Selanjutnya juga terdapat beberapa proyek yang merupakan inisiatif bisnis energi hijau masa depan, antara lain yaitu proyek yang mendukung hilirisasi industri berbasis gas seperti petrochemical, bisnis clean dan renewable energy, biometan, dan program pendukung net zero emisi lainnya seperti hidrogen, amonia, dan CO2 transport. Untuk melaksanakan proyek ini, PGN juga terlebih dahulu akan mengembangkan kompetensi, akses pasar, dan kemitraan yang dilakukan melalui kemitraan strategis bersama dengan badan usaha lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Direktur. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Mohon dijelaskan mengenai penurunan gas distribution margin pada periode kuartal kedua 2024 ke level $2 per MMBTU dibandingkan gas distribution margin periode kuartal 1 2024 di level yang cukup tinggi. Untuk hal ini saya persilakan Direktur Keuangan untuk dapat memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Syah untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan distribution margin, bahwa gas distribution margin turun sejalan dengan penurunan average selling price dan peningkatan cost of dari gasnya sendiri. Average selling price menurun karena pendapatan menurun sejalan dengan memang demand-nya menurun. Di kuartal 2 ada hari raya, libur hari raya dan libur Waisak serta hari libur lainnya. Ini yang cukup menekan dengan demand-nya. Adanya peningkatan skema komersial untuk pelanggan distribusi yang terjadi di kuartal 1 2024 akibat kondisi undersupply juga. Sedangkan cost of gas di kuartal 2 2024 naik karena meningkatnya harga pasokan dari pemasok yang lebih tinggi dan pasokan gas dari LNG yang sudah kita mulai masuk di kuartal 2 untuk memenuhi kebutuhan demand industri di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Mungkin demikian tanggapan terkait dengan gas distribution margin. Terima kasih banyak Bapak Direktur Keuangan. Mungkin bisa dilanjutkan juga penjelasan dari Direktur Keuangan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu secara konsolidasian cash PGN cukup besar, namun pada periode kuartal 2 tahun 2024 PGN masih melakukan pinjaman, terlihat dari beban keuangan bunga pinjaman dari Bank Club Deal. Terima kasih untuk pertanyaan terkait dengan bunga pinjaman. Sebenarnya kita meng-highlight pada tanggal 9 Mei 2023 perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit berjangka Club Deal dengan Bank Mandiri, BRI, BTPN, dan OCBC dengan total fasilitas pinjaman sebesar 800 juta US dollar dan tenor 5 tahun, yaitu dari Mei 2023 sampai dengan Mei 2028. Pinjaman tersebut terdiri dari dua facility, yaitu facility A di 600 juta US dollar dan facility B di uncommitted sekitar 200 juta US dollar. Untuk penarikan pinjaman pertama dari pinjaman tersebut digunakan untuk melakukan liability management atas obligasi PGN standalone melalui skema payback any and all senilai sekitar 499,85 juta US dollar dan pada Mei 2023 dengan total penarikan facility A sekitar 300 juta US dollar. Kemudian dilakukan penarikan pinjaman yang kedua untuk melunasi sisa obligasi PGN standalone yang jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024 senilai 396,7 juta US dollar dengan melakukan penarikan 300 juta dari fasilitas A pinjaman tersebut. Terima kasih banyak Bapak Direktur Keuangan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan melalui chatbox maupun melalui lembar konfirmasi. Selanjutnya sebelum menutup public expose pada hari ini, kami persilakan kepada Direktur Utama untuk menyampaikan closing statement.
Baik, terima kasih Bu Korsek. Jadi sesuai apa yang sudah kita paparkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta Public Expose kali ini, kita melihat apa yang telah kami capai sampai saat ini, tentunya dengan tantangan yang kami hadapi, kami optimis dengan prospek perusahaan. Kami memiliki rencana strategi yang jelas dan fokus untuk mencapai target pertumbuhan yang baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Berikutnya untuk mendukung rencana dan strategi kami, tentunya kami berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh para pemegang saham, investor, analis, dan hadirin sekalian. Kami yakin dengan kerjasama, komitmen, dan semangat yang terus kita bangun, perseroan akan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa yang akan datang. Demikian closing statement ini dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Zia selaku Korsek. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Direktur Utama. Saya ucapkan terima kasih kepada para direksi PGN yang telah hadir dan menyampaikan paparan mengenai kinerja perseroan sampai dengan semester 1 2024, progres investasi dan proyek strategis, serta komitmen keberlanjutan serta kinerja ESG. Semoga pemaparan tersebut dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi Bapak Ibu peserta Public Expose 2024. Untuk pertanyaan yang belum terjawab secara langsung, pastinya akan kami jawab secara tertulis untuk kemudian disampaikan sebagai laporan Public Expose kepada IDX. Dengan demikian, saya mengakhiri acara Public Expose pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak dan Ibu peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.